Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we will have English 2 class. But before we start the class, let us say thank to Allah Subhanahu wa Taala. Because of His blessing, we can all gather to have this class in this morning. And also let us not forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW by reciting Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So guys, how are you today? I hope all of you are doing well because we will start this material that is really exciting material, I think. Okay, today we will talk about part of speech. Last week, minggu lalu ya, we already talk about book review, how to review a book, bagaimana kita mereview suatu buku. Hari ini kita melanjutkan tentang part of speech-nya. Nah, kemarin pastinya kalian sudah bertemu dan berkenalan dengan part of speech, tapi kalian belum tentu paham lah part of speech ini kira-kira hari ini tentang apa ya gitu. Belum tergambar maksudnya, tapi ternyata sebelumnya kalian sudah pernah bertemu seperti itu. Oke, baik. Apa itu parts of speech? Parts of speech is a particular grammatical class of words. Jadi dia itu kayak pengkelasan bahasa secara grammar. Bukan pengkelasan bahasa, maksudnya pengkelasan kata-kata berdasarkan dengan hukum grammarnya, hukum susunan atau runtutan bahasanya. Nah, contohnya, for example, noun, adjective, verb. Nah, pasti kalian udah tahu kan, verb itu, oh iya ini bu. Noun itu, oh iya ini bu. Kemarin ada kami tulis di book reviewnya. Nah, itu maksud ibu ya. Nah, kita lihat lagi apa aja kinds of part of speech-nya. Apa aja bagian dari part of speech-nya? Pertama ada noun. Noun ini kita sering memahaminya sebagai a word that names a person, a place, a thing, or an idea. Nah, ini adalah kata-kata yang menggambarkan tentang kata benda. Contohnya nama orang, Juni, Aisyah, misalnya itu termasuk ke noun. Contohnya lagi, misalnya nama tempat library, perpustakaan, house, rumah, misalnya di situ mall. Nah, itu termasuk ke noun. Nah, noun ini ada juga proper noun. Proper noun ini yang nama-nama yang ditulis, kata benda yang nama-namanya ditulis menggunakan huruf besar. Berarti ini udah nama tempat, misalnya Indonesia, itu kan nama negara. Nama orang misalnya Juli, nama orang seperti itu. Itu huruf besar depannya. Ada juga noun yang tidak perlu menggunakan huruf besar. Contohnya negara, mount, bulan misalnya, ya. Tidak butuh kapitalisasi, tidak butuh dikapitalisasi, nggak apa-apa. Ini maksud ibu bukan country-nya nama tempatnya, tapi emang beneran tulisan country, benar-benar tulisan mount. Misalnya one mount, misalnya this is a country. Nah, country-nya itu nggak perlu di huruf besarkan. Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pronouns. Nah, pronouns ini adalah kata ganti. Kata ganti dari noun. Contohnya apa, Bu? Misalnya he menggantikan Jim. The animals digantikan oleh them, seperti itu ya. Ada lagi she menggantikan dari nama yang cewek, misalnya Aisyah. Nah, kalau menggantikan kepunyaannya sama her. Nah, gitu. Kalau misalnya yang benda, Bu, misalnya kucing digantikan oleh it. Selanjutnya kita akan membahas tentang verb. Nah, verb ini sering sekali kita dengar ya. Ini berhubungan dengan action, yaitu kata kerja. Nah, contohnya kata kerja adalah sing, write, habis itu. Pokoknya kata yang menunjukkan ada progresnya. Misalnya kita berdiri, stand, duduk, sit, kita makan, eat, itu kan bergerak, ada progresnya, ada pergerakannya. Drink, kan bergerak, tangannya bergerak, masukkan ke mulutnya, nah, itu progresnya. Itu namanya, itu yang dinamakan dengan verb. Selanjutnya preposition. Preposition ini adalah kata depan. Misalnya di jalan, in the road, misalnya in the house. Nah, in itu adalah kata depan. Nah, ini yang dimaksud dengan preposisi. Selain in ada juga up, down,
atas, bawah, in di dalam, out di luar, ada through di antara misalnya. Nah, oke. Ada juga yang dinamakan adjective. Adjective ini adalah kata sifat, kata yang menggambarkan karakteristik dari sesuatu. Misalnya, it was a boring day. Harinya sangat boring. Nah, boring ini adalah menggambarkan day-nya. Kalau hari ini nggak bagus, membosankan, lesu lah pokoknya. Nah, seperti ini. Bisa juga misalnya, she is beautiful. Nah, misalnya, dia cantik. Nah, kita menggambarkan karakteristik dia, berarti dia itu cantik. Nah, itu yang dinamakan dengan adjective. Selanjutnya, adverb. Ini adalah kata keterangan. Kata keterangan. Bisa juga adverb ini dipakai untuk menjawab dari verb. Misalnya pertanyaannya ada 5W 1H. Misalnya, how, bagaimana? Slowly, dengan pelan-pelan. Where, di mana? Outside, di luar. When, kapan? Later, nanti. Nah, to what extent? Untuk apa? Bagaimananya? Slowly, dengan menyeluruh. Gitu. Nah, yang slowly, outside, later, sama thoroughly ini dialah yang dimaksud dengan adverb. Seperti itu. Kata keterangan, kata yang menerangkan subjek, seperti itu. Selanjutnya ada interjection, a word that show a feeling. Misalnya kita marah, hey, seperti itu. Misalnya saya, oh, nah seperti itu. Ada juga kita pakai kata well, nah baiklah, nah itu juga termasuk ke interjection. Selanjutnya lagi conjunction. Conjunction ini adalah kata penghubung. Jadi ada dua kalimat, misalnya kita dua kalimat, dua kata, kita mau menghubungkannya. Misalnya Riko and Sari. Nah, and itulah conjunction. Okay. Next, let us not forget for our lesson. Dan thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.